Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan belajar itu mengenai informatika dan keterampilan generik untuk kelas 7 pada bab 1 dan semester 1. Nah, seperti yang terlihat pada peta konsep, informatika dan keterampilan generik itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu apa sih informatika dan apa sih pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari pada informatika di tingkat SMP ataupun MTS. Nah, yang kedua itu adalah keterampilan generik. Nah, yang pertama apa sih itu informatika? Informatika itu adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Sedangkan komputasi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Nah, pada mata pelajaran ini, itu kalian akan belajar mengenai teknologi komputer dan sistem yang dibangun menggunakan teknologi komputer. Nah, juga kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkan teknologi komputer, juga teori untuk memahami cara kerja komputer. Nah, dengan demikian, setelah kita belajar informatika, itu nantinya kita diharapkan sudah siap untuk menghadapi masa depan yang pasti teknologi-teknologinya itu sudah berkembang sangat cepat. Nah, cakupan materi yang ada pada informatika, yang pertama itu adalah berpikir komputasional. Lalu ada teknologi informasi dan komunikasi, lalu ada sistem komputer, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta dampak sosial informatika. Nah, selanjutnya itu adalah pengantar keterampilan generik. Pada pengantar keterampilan generik itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah bekerja dalam kelompok. Nah, keterampilan bekerja dalam kelompok itu sangat penting, baik bagi diri kita nantinya ketika kita menempuh pendidikan, maupun nanti ketika kita menghadapi dunia kerja. Nah, dalam pembelajaran informatika, bekerja dalam kelompok itu nantinya kita akan belajar yang pertama, itu bagaimana berkolaborasi dengan anggota kelompok lain dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Jadi artinya kita bekerja sama dengan orang lain sehingga tujuan kita membentuk kelompok itu bisa tercapai. Yang kedua itu menghargai pendapat dan ide dari orang lain. Nah, dalam bekerja dalam kelompok kita itu diwajibkan untuk menghargai pendapat orang lain, menghargai ide orang lain, sehingga orang lain pun juga bisa menghargai kita. Yang ketiga, kita juga belajar itu bagaimana membagi tugas secara adil dan efisien, sehingga kita bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil kerja. Setelah kita belajar secara berkelompok tadi, setelah kita menyusun ide, setelah kita berbagi ide, lalu apa yang kita dapatkan dari hasil bekerja dalam kelompok itu harus kita komunikasikan kepada orang lain. Nah, cara mengkomunikasikannya itu terbagi atas beberapa. Yang pertama itu ada infografis. Infografis itu berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang kita maksud. Nah, seringkali infografis dalam satu lembar itu akan lebih bermakna dan menunjukkan hal penting. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping itu dapat dikatakan bahwa sebuah gambar itu mengandung 1000 makna. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat infografis, yang pertama itu tentukan tujuan infografis itu dibuat. Nah, tujuannya bisa jadi itu untuk mengedukasi, bisa jadi itu berupa himbauan, bisa jadi itu berupa ajakan dan lain sebagainya. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah untuk siapa infografis ini akan kita buat. Nah, misalkan kita akan membuat infografis untuk adik-adik TK, tentu akan berbeda
dengan infografis yang akan kalian buat untuk sesama kalian sendiri. Nah, artinya konten-konten yang ada pada infografis ini harus kita sesuaikan untuk siapa akan kita buat. Nah, kalau untuk adik-adik TK ya sesuaikan dengan adik-adik TK. Kalau ini untuk anak SD, sesuaikan dengan adik-adik yang di SD, dan begitu selanjutnya. Nah, yang ketiga itu kontennya harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Nah, jangan sampai infografis yang kita buat itu sumbernya tidak jelas dan tidak masuk akal, serta informasi yang terdapat dalam infografis itu tidak benar. Nah, dari segi tampilan, kita juga harus memperhatikan beberapa hal saat membuat infografis. Yang pertama itu adalah pemilihan kata kunci. Nah, karena kita akan membuat infografis itu dalam satu lembar, hendaknya apa yang kita buat, kata kuncinya itu harus sesuai dengan tujuan kita membuat infografis. Yang kedua, itu ada pemilihan huruf. Yang ketiga, itu pemilihan ilustrasi seperti grafik, gambar, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu tata warna yang serasi. Jangan sampai informasi yang kita buat ini warnanya campur aduk, warnanya tidak indah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, itu ada presentasi. Nah, presentasi ini itu adalah berupa laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa presentasi yang baik itu adalah gabungan antara penjelasan dan juga infografis. Nah, jadi setelah kita buat infografis, maka akan kita jelaskan kepada target sasaran kita apa sih yang terdapat dalam infografis ini. Dan bisa dikatakan lebih simpelnya kita memaparkan infografis yang kita buat. Nah, kalau di dalam komputer itu bisa kita membuatnya seperti PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, dalam membuat presentasi itu ditentukan konten dan tampilannya. Yang pertama itu dari segi konten, itu harus mengandung bagian penting yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Yang pertama ada ringkasan, latar belakang, paparan utama, dan juga penutup. Nah, yang kedua itu ditulis dalam bahasa yang sesuai dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. Nah, dari segi tampilan, ukuran huruf itu harus cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimak. Lalu seimbang antara teks dan gambar, dan juga jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Mungkin hanya sekian video pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.